Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Ismayanti dengan NIM 2210116011. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari analisis UMKM yang saya lakukan di Rumah Makan Takanojuwo. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis UMKM yang telah saya lakukan pada rumah makan khas Padang di Jalan Raya Cibunar, Parung Panjang. Nah, pada pendahuluan ini yang pertama, kita mengetahui bahwa UMKM telah menjadi salah satu acuan masyarakat di Indonesia sebagai sarana kegiatan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UMKM, maka dapat memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat kecil, menengah, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai stabilitas nasional. Nah, peran-peran penting tersebut telah menjadikan salah satu UMKM di Indonesia, yaitu khususnya pada Rumah Makan Takanojuwo, untuk terus berupaya meningkatkan daya saing yang semakin meningkat. Pengenalan dari UMKM RM Takanojuwo. RM Takanojuwo merupakan UMKM salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang makanan khas dari daerah Sumatera Barat. Nah, Rumah Makan Takanojuwo terus menunjukkan konsistensi dan selalu mempertahankan resep turun-temurun dari nenek moyang mereka, serta memiliki kualitas yang sangat baik walaupun harganya sangat ekonomis di tengah banyaknya persaingan yang ada di sekitar Parung Panjang, khususnya di dekat rumah makan ini. Nah, tepatnya pada tahun 2020 UMKM Rumah Makan Takanojuwo ini berkembang dengan pesat sehingga memberikan laba yang cukup besar. Nah, di sini terdapat sejarah dari UMKM Rumah Makan Takanojuwo. Nah, berawal dari 2018. Nah, 2018 ini Rumah Makan ini atau UMKM ini telah memulai atau merintis usahanya sejak tahun 2018. Nah, dimulai dari ruko kecil dan hanya memiliki satu karyawan saja. Kemudian bertahap ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021, rumah makan ini mampu meningkatkan omset dari tahun ke tahun sehingga mampu membuka cabang usaha sehingga menjadi 3 cabang rumah makan di berbagai daerah di Parung Panjang. Kemudian, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, setelah mencapai omset besar dalam waktu hanya dalam 3 tahun, serta membuka cabang baru, rumah makan ini memiliki banyak pelanggan tetap serta membuka usaha rumah makan lainnya, yaitu dengan nuansa yang baru seperti rumah makan restoran Sunda. Kemudian, pada tahun sekarang atau tahun 2023, rumah makan ini sudah melebarkan sayap di dunia bisnis makanan dan sudah mampu bersaing baik dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan menghasilkan laba yang sangat besar. Baik, setelah kita melihat dari sejarah awal mula tahun ke tahun rumah makan atau UMKM ini, maka kita akan beranjak kepada analisis biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh rumah makan RM Takanojuwo. Nah, pada awalnya rumah makan ini bermodalkan atau mengeluarkan modal sebesar 10 juta rupiah. Namun pada saat itu pemilik dari rumah makan ini bercerita bahwa mereka hanya memiliki modal awal sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian mereka gunakan modal tersebut untuk membayar yang pertama sewa ruko, biaya listrik, biaya air, biaya perlengkapan memasak hingga peralatan masak, serta membeli bahan produksi pada saat awal mula mereka melakukan sebuah bisnis UMKM, yaitu rumah makan khas Padang Takanojuwo. Di sini ada analisis biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini harus dikeluarkan setiap perusahaan untuk biaya yang tetap pada
beberapa periode atau beberapa masa. Seperti yang pertama, biaya tetap pada UMKM ini ada sewa ruko, itu masa pakainya selama 1 tahun. Nah, maka jika diakumulasikan, maka harga per bulannya sebesar 834.000. Yang kedua, ada biaya listrik, itu masa pakainya selama 1 bulan. Kemudian jika diakumulasikan, harga per bulannya itu sebesar 100.000. Yang ketiga, ada biaya air. Biaya air ini masa pakainya selama 1 bulan, yaitu jika per bulan harganya 100.000. Kemudian ada upah karyawan. Masa pakai itu setiap harinya akan dibayarkan oleh pemilik. Nah, setiap karyawan ini dibayar sebesar 50.000 dalam 1 hari. Jika dia diakumulasikan per bulan, maka harganya menjadi, atau uang yang dikeluarkan atau gaji dari karyawan tersebut sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, jika ditotalkan, maka biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.534.000. Selanjutnya kita beranjak ke analisis biaya, yaitu biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel ini merupakan suatu biaya yang bersifat dinamis yang suatu waktu bisa berubah sesuai dengan proporsional perusahaan yang dikeluarkan. Nah, biaya variabel ini mencakup seperti beras, daging, bahan-bahan pokok, seperti beras, daging sapi, daging ayam, ikan, telur ayam, minyak goreng, dan juga bumbu dapur. Nah, pada bahan baku yang pertama itu beras, digunakan selama 1 hari. Harga yang digunakan itu sebanyak 15 liter per hari. Maka jika dikalikan bahwa 1 liternya seharga 10.000, maka jika 15 liter berarti 150.000 per hari. Nah, jika dikuantitaskan oleh pemakaian, maka selama sebulan ini beras yang digunakan sebesar 4.500.000. Nah, yang kedua yaitu biaya bahan baku daging sapi. Nah, biaya daging sapi per harinya itu menggunakan 1 kg daging sapi yang harganya mencapai 140.000 per kilo. Nah, jika diakumulasikan ke dalam kuantitas pemakai, maka daging sapi per bulan ini jika dikeluarkan yaitu sebesar 4.200.000. Nah, daging yang ketiga yaitu daging ayam, yaitu masa pemakaiannya 1 hari. Satu ekor daging ayam ini seharga 40.000. Jika digunakan 15 ekor maka mencapai 400.000. Kemudian kuantitasnya sebesar 12 juta per bulan. Yang selanjutnya itu ada biaya variabel ikan. Perharinya ikan tersebut seharga 100.000, dan kemudian jika diakumulasikan pada kuantitas pemakaian itu sebesar 3 juta per bulan. Yang selanjutnya ada telur ayam. Harga unitnya itu 28.000, per bulannya menjadi 840.000. Nah, selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng dari UMKM ini digunakan sebanyak 2 liter, itu seharga 32.000, dan maka jika diakumulasikan menjadi 960.000 per bulan. Nah, yang terakhir ada bumbu dapur. Bumbu dapur yang digunakan oleh UMKM ini atau rumah makan ini sebanyak seharga 100.000, dan per bulan bisa menghabiskan 3 juta rupiah. Nah, jika ditotalkan semua total dari biaya variabel yang dikeluarkan oleh rumah makan ini, yang dikeluarkan yaitu sebanyak 28.500.000. Setelah kita mengetahui apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM ini atau oleh pemilik rumah makan Takanajuo ini, kita bisa melihat atau menganalisis bahwa total cost yang dikeluarkan itu di sini ada total cost sama dengan fixed cost, biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu biaya tetapnya sebanyak 2.534.000 ditambah
variable cost-nya sebanyak 28.500.000. Maka total dari cost-nya itu sebanyak 31,34.000. Nah, selanjutnya di sini terdapat total revenue atau total pendapatan yang didapatkan oleh analisis UMKM ini, yaitu sebanyak total revenue sama dengan harga dikali jumlah barang yang terjual. Di sini harganya, harga per bungkus itu sebesar 10.000 dikali jumlah barang yang terjual sebanyak 5.000 unit. Nah, jadi total pendapatannya atau total revenue-nya sebesar 50 juta. Kemudian ada average total, di mana average total sama dengan total cost dibagi quantity of product. Jadi ATC ini sama dengan total cost-nya itu sebanyak 31.034.000 dibagi dari kuantitasnya itu sebanyak 200 unit per bulan, per hari, yaitu sama dengan ATC-nya sebesar 156.000. Nah, kemudian di sini ada average fixed cost, di mana average fixed cost atau AFC ini sama dengan TFC dibagi quantity, di mana AFC sama dengan total fixed cost-nya sebesar 2.534.000 dibagi kuantitasnya yaitu sebanyak 200 unit, sama dengan 12.670. Nah, jika kita telah mengetahui beberapa analisis biaya tersebut, maka kita bisa menghitung profit atau keuntungan yang didapatkan oleh UMKM tersebut. Nah, profit dari pemilik dari usaha ini yaitu sebesar profit sama dengan total revenue dikurang total cost, yaitu total revenue-nya sebesar 50 juta dikurangi total cost-nya sebesar 31.034.000. Maka sama dengan profit yang didapatkan oleh UMKM ini sebesar 18.966.000 rupiah. Setelah kita melihat atau menganalisis biaya produksi yang digunakan oleh UMKM ini, maka kita telah sampai pada hasil dari analisa UMKM ini secara keseluruhan, atau bisa disebut juga sebagai kesimpulan dari hasil analisis UMKM ini. Jadi, hasil analisis UMKM RM Takanajuo ini didapatkan beberapa kelemahan dan kekuatan UMKM dari rumah makan Takanajuo ini. Nah, yang pertama yaitu memiliki bahan baku yang berkualitas tentunya. Yang kedua, memiliki cita rasa makanan yang khas yang oriental secara turun-temurun. Yang ketiga, harganya yang relatif murah serta ekonomis dengan kualitas yang sangat baik. Yang keempat, memiliki banyak pemasok serta pelanggan tetap dari berbagai daerah, bahkan telah memiliki pelanggan di daerah luar Parung Panjang. Nah, yang kelima, pelayanan yang ramah dan baik terhadap pembeli. Yang keenam, letaknya yang strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya Cibunar sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang ketujuh, struktur manajemen yang sudah terstruktur oleh pemilik usaha. Jadi pemilik usaha ini menerapkan manajemen yang baik dalam kegiatan usahanya. Nah, yang ke-8, memiliki strategi pemasaran dengan promosi di sosial media dengan konsisten. Jadi selain mereka berjualan atau mereka melakukan usaha UMKM tersebut, mereka juga menggunakan atau memanfaatkan adanya teknologi media sosial ini sebagai wadah mereka untuk melakukan marketing atau pemasaran terhadap usahanya. Dan jika saya lihat bahwa pemilik usaha ini sangat konsisten dalam memasarkan produknya atau memasarkan usahanya di sosial media, bahkan banyak sekali yang tertarik untuk datang langsung ke tempat usaha ini atau ke rumah makan ini karena didapatkan dari sosial media yang telah mereka kelola dan membuahkan hasil. Itu banyak sekali orang-orang yang tertarik kemudian datang untuk hanya membeli atau merasakan rasa makanan khas Padang ini. Nah, yang ke-9 atau yang terakhir,
pencatatan akuntansi yang sudah terstruktur sehingga laporan keuangan selalu jelas dan terstruktur. Jadi pemilik atau owner ini telah menerapkan pencatatan akuntansi yang sudah terstruktur dan jelas sehingga tidak adanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berdasarkan dari analisis saya bahwa pemilik ini memiliki beberapa skill atau beberapa manajemen yang baik gitu. Nah, itu tadi beberapa hasil atau kesimpulan dari analisis UMKM yang telah saya lakukan di Rumah Makan Takanajuwo yang berada di Jalan Raya Cibunar, Parung Panjang, Bogor. Nah, sekian dari presentasi analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.